Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Shalom para pendengar Sobat Tirta TV dan Radio. Program Binter atau Bintang Terang merupakan program yang disiarkan dalam acara rohani Tirta TV dan Radio. Semoga program Binter Bintang Terang ini dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, bagi sobat-sobat Tirta TV dan Radio. Terutama juga agar dengan adanya bintang terang ini kita dapat menjadi bintang terang yang bersinar, yang menerangi kegelapan di sekitar kita dengan kuasa Roh Kudus. If every believer became a shining star through the power of the Spirit, just imagine how the light of God would repel the darkness around us. Thank you. Jumpa kembali dalam program Binter Bintang Terang dengan seri doa permohonan kita. Adapun topik kali ini adalah doa berkat untuk musuh kita. Bagaimanakah sebaiknya menghadapi orang yang sangat mengesalkan hati kita, apalagi bila ia serumah atau sekantor dengan kita? Ya, jika kita ingin mengetahui bagaimana menghadapinya dan ingin mempraktekkannya, marilah kita mendengar kesaksian ini. Pada suatu kali ada seorang ibu muda yang berkeluh kesah menghadapi bibinya yang menumpang di rumahnya. Bibi ini atau tantenya selalu saja mencari-cari kesalahan anak-anaknya. Lalu ibu muda itu berdoa dengan rajin agar Tuhan mau menolong menghilangkan sikap bibinya yang terlalu kritis ini. Tetapi tampaknya doanya tidak berhasil, dan si ibu muda ini makin tidak menyenangi kehadiran bibinya di rumahnya. Suatu hari, ketika si ibu ini menceritakan kepada kawan baiknya akan masalah yang dihadapinya, kawan baiknya itu memberi usul kepada si ibu muda ini, "Sekarang cobalah kamu ubah doamu. Doakanlah bibimu agar bibimu diberkati dalam segala hal." Si ibu muda ini tercengang mendengarnya dan berkata, "Maksudmu, saya harus minta pada Tuhan untuk memberkati bibi saya, sekalipun dia tidak patut diberkati?" Sebelum kawan baiknya mengatakan sesuatu, si ibu mulai sadar dan menambahi sendiri, "Kalau dipikir-pikir, memang tidak ada di antara kita yang layak di hadapan Tuhan ya, apalagi diberkati." Lalu kawan baiknya mengiyakan kata-kata si ibu muda itu, karena memang tidak satu pun dari kita yang layak di hadapan Tuhan, apalagi melayakkan diri mendapat sesuatu berkat dari Tuhan. Sebelum si ibu muda berdoa, kawan baiknya mengingatkan si ibu muda, "Tapi ingatlah, bila kita meminta pada Tuhan untuk memberkati seseorang, itu artinya kita minta Tuhan untuk membahagiakan orang itu." Itulah arti secara harfiah kata berkat dalam Alkitab, kebahagiaan. Lalu ibu muda itu berdoa, "Tuhan, saya tahu Engkau menghendaki kami hidup bahagia dalam rumah tangga kami. Dan ini tidak mungkin terjadi jika seorang di antara kami bersusah hati.
Berkatilah ibu, berkatilah bibi dalam segala hal yang dibutuhkannya. Berilah bibi anugerah kebahagiaan Tuhan. Berilah bibi anugerah kebahagiaan Tuhan. Ajarlah anak-anak untuk mengasihi dan menghormati dia, dan ajarlah untuk bersikap lebih ramah kepadanya. Beberapa hari kemudian, si ibu muda itu menelpon kawan baiknya dengan sukacita dan menceritakan bahwa setiap hari doanya makin nyata dijawab dengan berkat yang melimpah-limpah. Suasana di rumah jadi berbeda. Wow, hasil doa itu sungguh luar biasa ya Bu. Ya, itulah rahasia kemanjuran dari doa untuk kebahagiaan orang lain. Sekarang si ibu muda itu makin mengerti mengapa ia harus dengan tegas mengabaikan ketidaklayakan bibinya waktu mendoakan agar bibinya diberkati. Bukankah firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 6:37-38, kasihilah musuhmu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Begitu kita menaati perintah ini, kita akan segera melihat bahwa memberkati orang yang menyulitkan kita sekaligus merupakan pertolongan Tuhan untuk kesulitan kita. Ketika kita melatih diri dalam mengampuni dan memaafkan, kita juga mengangkat beban dari hidup kita sendiri. Ketika kita memaafkan atau mengampuni seseorang yang telah melukai kita, kita tidak lagi harus memikul beban dendam dan perasaan sakit hati kita. Seperti kesaksian yang sangat menyentuh hati yang benar-benar dialami oleh seorang wanita bernama Corrie ten Boom. Ia telah mempraktekkan ajaran Kristus bagaimana harus mengasihi dan mengampuni musuh-musuhnya. Dalam Perang Dunia Kedua, Corrie ten Boom dan kakaknya Betsy ditawan di kamp konsentrasi di Ravensbrück. Di kamp ini ada seorang petugas SS yang sangat dibenci oleh para tawanan. Di antaranya Corrie dan Betsy karena kekejaman petugas itu. Kakak Corrie bernama Betsy meninggal dalam kamp ini. Sesudah Corrie dibebaskan tahun 1945, ia menjelajahi negara musuhnya, Jerman. Ia menyampaikan pesan Allah tentang pengampunan dengan hati yang membara kepada siapa saja yang mau mendengarkannya. Suatu ketika, waktu ia baru saja selesai berbicara di suatu gereja di Munich, muncul di hadapannya petugas SS yang dibencinya itu. Corrie sangat terkejut ketika melihat orang ini mendekatinya. "Fraulein," kata orang itu dengan manis sambil mengulurkan tangannya, "terima kasih atas ceramah Anda. Betapa mulianya Dia yang telah menghapus dosa-dosa kita." Corrie merasa lengannya menjadi kaku. Rasa dendam mengamuk dalam dirinya. Tetapi bersamaan dengan itu ia menyadari bahwa ia tidak boleh membiarkan dirinya dikuasai kebencian. Bukankah ia baru saja selesai berbicara tentang mengasihi musuh? Dan sekarang ia sendirilah yang harus mulai memberi contoh. Corrie bergumul dan berusaha untuk tersenyum dan berusaha untuk mengulurkan tangannya. Tetapi ia tidak mampu. Hatinya tetap dingin berhadapan dengan orang yang dahulu sangat kejam itu di kamp konsentrasi. Lalu Corrie berdoa dalam hati, "Yesus, saya tidak mampu dan tidak dapat mengampuni orang yang telah berlaku sangat kejam terhadap dirinya dan terhadap kakaknya yang sehingga meninggal dan teman-temannya yang berada di kamp konsentrasi dahulu. Berilah saya pengampunan yang daripadamu, Yesus." Dan sungguh heran, pada saat ia mulai mengangkat tangannya dan mengulurkan tangannya kepada orang tersebut, Corrie merasakan suatu aliran, semacam aliran listrik bergerak dengan cepatnya
dari bahu terus ke tangan dan masuk ke dalam tangan orang Jerman itu yang kejam itu. Bersamaan dengan itu, hatinya dipenuhi kasih yang penuh sukacita bagi petugas SS itu. Kejadian itu begitu mengherankan dan ia hampir tidak percaya. Tetapi sesudah itu Corrie mengalami bahwa ia dengan mudah dapat mendoakan agar Tuhan memberkati petugas SS itu dengan berlimpah. Kita pelajari di sini dengan jelas bahwa dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu melakukannya. Tetapi bila kita mengajak Kristus yang bersemayam di dalam hati kita agar menanamkan kasih-Nya di dalam hati kita, maka kita dapat memintakan berkat bagi orang-orang yang melukai kita dan memperlakukan kita dengan tidak baik. Itulah dua kesaksian yang sangat menginspirasi kita, terutama bila kita mengalami luka dan sakit hati. Semoga kita dapat berjalan dari kesaksian yang menyentuh hati itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, Bu Juli akan menutup Sampai sakit hati. Sampai sini. Terus ini saya nih kok semoga ini. kok saya begini. Oke, ya, ya jadi berarti ini sampai sini, sampai sakit hati ya. Oke. Itulah dua kesaksian yang sangat menginspirasi kita, terutama bila kita mengalami luka dan sakit hati. Ya, semoga kita dapat belajar dari kesaksian yang menyentuh hati itu. Dan sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, inilah beberapa hal yang dapat kita lakukan. Untuk datang ke hadirat Tuhan dan memohon keampunan atas sikap negatif kita yang sering menghakimi keburukan orang lain dan membenci orang yang telah melukai hati kita. Yang kedua, menyadari bahwa Tuhan sendirilah kasih itu, sehingga Tuhan dapat menolong kita mengampuni orang yang telah melukai hati kita. Dan ketiga, kita tahu bahwa kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Sebab itu kita harus membuka hati kita untuk mengundang Yesus bersemayam dalam hati kita agar menanam kasih Kristus di dalam hati kita. Karena Tuhanlah terang kebenaran itu yang menyinari kita. Sebab itu, mulai sekarang kita bersedia mendoakan berkat bagi orang yang telah melukai hati kita atau memperlakukan kita dengan tidak baik. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam seri 2 permohonan kita. Kiranya dapat menjadi berkat bagi para pendengar Tirta Media. Kami telah sampai pada akhir serial doa permohonan kita. Kiranya program Bintang Terang dapat menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Saya Lydia, mohon undur diri. Dan saya Julie, mohon pamit. Sampai jumpa di lain dalam kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Ya.